Halo teman-teman, datang lagi ke podcast gua. Hari ini gua kedatangan tamu spesial. Mereka juara robotik internasional di World Skill ASEAN, Mas Reza dan Mas Sheva. Waduh, apa kabar Mas Reza? Alhamdulillah, aku masih seperti yang dulu, Bang. Aduh. Apa kabar Mas Sheva? Baik, Aduh, baik. gue merasa tidak layak nih ada di depan Iya. kalian. Ada juara-juara internasional nih. Jadi di podcast ini tuh gue pingin banget ngangkat story kalian sebenarnya. Oke. Gitu. Ceritain dong, dapat emas, perak atau perunggu sih kalian nih sebenarnya? Dengan lantang kita bilang kita dapat emas untuk Indonesia. Sheva juga Iya, emas. aku emas juga gold. World Skill ASEAN itu. World Skill Asia. ASEAN. Yang ada sebelumnya ada lagi nggak yang dapat emas? Belum. Kebetulan bidang Sheva ini sekarang ini dia namanya Collaborative Robot System Integration. Dan itu baru diadakan di tahun 2025. Jadi Indonesia negara pertama yang memenangi event tersebut. Udah gila, gokil nih Sheva. Kita lomba tim, Om. Kita lomba tim, jadi 2 orang, satu lagi kuliah di PENS. Jadi 2 orang peserta, 1 expert gitu. Kita berangkat bertiga bersama rombongan. Dan itu dapat emas. Alhamdulillah dapat emas. Alhamdulillah. Dan exposure-nya agak kurang ya, gue jujur ya, gue nggak ngerti loh bahkan loh. Kok kurang? Enggak, Om. Masa sih? Enggak lah. Bercanda. Ada fakta menarik, Om. Apa? Jadi pas kita sampai di Manila di Filipina, kita kan rapat expert kan. Peserta itu pasti masih di karantina. Jadi kita expert duduk satu meja, kita membahas kita mau lombanya seperti apa gitu kan. Briefing bla 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 bla. Tiba beberapa kita sebut ketua juri lah ya, ketua juri bilang ke saya di forum internasional. Indonesia adalah satu-satu negara peserta yang tidak memiliki alat sama sekali. Waduh. Kayak contoh Manila, Filipina, dia punya 6 set alat. Satu set alat itu kalau nggak salah 1,5 M kalau di kurs rupiah kan. Jadi dia bawa sekitar 9 miliar something ya. Iya, karena tuan rumah wajar. Yes. Malaysia dia punya 2 set. Brunei dia punya 1. Indonesia nggak ada sama sekali. Tidak. Jadi gini, karena ada sponsornya ya. Sponsornya itu ada merek dari Korea. Sedangkan di kantor kami itu merek dari Prancis seperti itu. Jadi memang kita drill mereka, trainingnya nggak sampai 2 bulan ya, Chef? Ya, nggak sampai 2 bulan. Standarnya itu 6 bulan. 6 bulan plus 2 bulan atau 6 bulan plus 3 bulan standarnya. Tapi karena kemarin tahun kemarin kita masih efisiensi kan. Nah, kita karena lomba ini tuh kita under dari Kemenaker. Iya. Kementerian Tenaga Kerja. Nah, saya dipanggil sama Kemenaker, Mas Reza gimana? Take it or leave it. Kalau kita take it gimana pembiayaannya? Oke, bagi 2, Pak. Oke, kita bagi 2 gas. Bagi 2 setengah Kemenaker, setengah dari perusahaan Mas Reza berarti. Ya. Dapat sponsor dari Prancis. Oh, no. Prancis itu brand yang Alatnya. mendukung kita yang ada di Indonesia sebenarnya. Oh, yang ada. Jadi memang gini, Om. Kita ada karena aku mantan pemain. 10 tahun 2014 aku mantan pemain. Jadi aku tahu apa yang ada di benak dia. Pada saat dia berlomba, saya tahu gemetaran seperti apa, bagaimana mulut ini pahit itu kita tahu. Saya tahu rasanya. Iya. Jadi kita drill mereka ini dengan konsep jangan seperti monkey training. Pernah dengar nggak, Om? Monkey training. Nggak tahu Jadi tuh. monkey training itu tahu topeng monyet? Iya. Nah, kenapa dia bisa pakai motor dengan bagus? Karena dia latihan pakai motor yang sama. Begitu diganti sepeda nggak mau dia. Ngerti. Ya kan begitu. Jangan kan ganti sepeda, warnanya diganti deh. Dia Nggak ogah-ogahan. ngerti dia, nggak mau. Nah, makanya mereka ini kita drill di 2 bulan itu dia harus mencoba berbagai macam merek. Harus semua merek. Jadi supaya apa? Supaya begitu dapat merek baru atau barang baru, dia cepat itu langsung menyesuaikannya. Baca data sheet, baca manual book, baca itu tahu. Oke, nanti ada alat-alatnya ditunjukkan ya kan. Kenapa Ya, merek-merek itu berbeda ya, nanti ada di Beda. footage paling ya. Iya. Dan itu ngapain sebenarnya, Mbak? Kenapa butuh suatu alat dan suatu merek? Apa yang dilakukan di dalam kompetisi World Skill Asian di bidang robotik itu yang dimenangin Mas Sheva? Oke, jadi nama bidangnya itu Collaborative Robot System Integration. Collaborative Robot System Integration. Jadi robot industri lah. Oke. Jenisnya jenis ARM, jenis lengan robot. Oh ya, ARM yang kalau kita lihat di YouTube ya atau gua bisa visit pabrik, mengenal. welding, Yes. ngecat, gitu-gitu. Benar. Basicnya tuh aku di mekatronik, Om. Jadi Oke. sebenarnya sebelum di robot ini aku expert di mekatronics. Iya. Dulu aku lombanya juga di bidang mekatronics. Nah seperti itu. Kenapa aku beralih ke robot? Karena sekarang nih lagi lagi naik banget daunnya. Nah makanya kita beralih ke Collaborative Robot System Integration. Yang tahun 2027 kita tuan rumah. Jakarta, Indonesia tuan rumah untuk yang Asian Skills, insya Allah. Oke, kita rollback ke belakang ya. Kan tadi bilang kita satu-satunya orang yang nggak punya alat berarti. Apakah memang dananya berarti memang nggak ada kemarin dari pemerintah? Memang nggak ada. Memang nggak ada. Udah kita jujur aja berarti nggak ada. Memang nggak ada, Om. Di tengah ketidakadaan alat itu,
Mas Reza dan Sheva dan tim tetap bisa juara. Alhamdulillah. Jadi lombanya gini Om. Jadi walaupun judulnya adalah robot, Iya. tapi tidak hanya robot tok yang dilombakan. Jadi kita ada ngerakit wiring, ada controller di sana, ada PLC, HMI, servo, stepper. Pokoknya banyak inilah. Dan itu masuk ranahnya kami yang mechatronics. Iya. Kami tidak khawatir lah. Lombanya itu 3 hari Om. Hari pertama itu wiring, electrical. Nah hari kedua dan ketiga itu robot. Iya. Nah hari pertama itu nilai dia tuh kalau nggak salah peringkat 1 atau peringkat 2 terbaik. Wiring and electrical. Iya electrical control lah. Ada Iya. kontrol. Dia tuh peringkat 1 atau peringkat 2 saya lupa itu. Saya nggak bangga. Kenapa? Saya tahu dia cuma bisanya itu doang. Karena orang Wajar kamu mekatronik, juara itu. wajar. Yang Walaupun tingkat internasional. iya. Ada yang saya cukup terenyuh ya di hari kedua itu Om. Kan semua negara itu udahlah Indonesia nggak mungkin lah. Makanya pas hari pertama Indonesia berkibar, dia bisa ngerakit electrical hampir sempurna, orang nggak tepuk tangan. Karena orang tahu kita background orang otomasi dan orang mekatronik, bisanya cuman itu. Iya. Hari kedua pasti mereka akan bantai, apalagi tuan rumah, dia punya 6 alat loh. Setiap hari ketemu alat yang sama. Ya ampun. Setiap hari dan itu berbulan-bulan. Dan kita baru ketemu alat itu pas hari kedua itu. Yes. Gila. Begitu kita tahu Python yang keluar, malam kita langsung buka laptop, buka Google, buka ChatGPT, bla bla bla, pahami sintaksnya seperti apa. Dan you know what? Hari kedua jam 2 saya ingat tuh, saya merinding tuh. Hari kedua jam 2 robot kita Indonesia adalah satu-satunya robot yang jalan di saat itu. Makanya hari kedua nilai kita paling tertinggi Om. Gila. Jadi cuman lu yang robotnya jalan di hari kedua. The one and only. The one and only Indonesia. Yes. Sempurna ya, jalan sempurna ya, bukan Iya. cuman gerak kiri kanan Iya aja. ya, jalan sempurna. Misalkan dia suruh, misalkan dia suruh nge-CNC Ya. atau Ya, misal industri bener. welding dia jalan tuh. Jalan. Dan lu coding itu pakai Python. Yap. Tuh gila. Berprestasi pemerintah tuh. Dukung dong, masa nggak dikasih alat. Wah, gue dengernya aja merinding. Waduh, Tahu keren. nggak Om, instruksiku pada saat di pagi hari kedua itu apa? Apa? Karena saya tahu, udah nggak mungkin saya bilang. Tapi saya bilang, sebelum kemungkinan gagalnya 100%, berarti lo masih punya ada sekian persen. Ada harapan, Masih ada chance. harapan. Benar. Yang kita nggak tahu, ya mungkin yang lain sakit perut kan, atau faktor X lainnya. Kita Oh, gemeter. Grogi. atau grogi kan? Iya. Kita nggak tahu Benar, karena benar. tuan rumah itu basicnya kalau nggak salah IT ya, Chef ya. Ya IT. IT loh. Udah ngeri dong. Ngeri loh. Dia udah familiar dengan Python. Kita Wah. orang otomasi tidak begitu familiar, bisa, cuma tidak expert. Iya, Dan itu benar. levelnya internasional, Bro. Iya. Bukan antar kampung lagi kan. Itu satu hal instruksi di pagi itu saya bilang, Chef, sama satu lagi ada namanya Ucil, saya manggil Ucil. Saya bilang, pokoknya minimal robot jalan sesuai dengan instruksi. Terserah mau pakai cara bodoh atau cara pinter. Karena udah nggak mungkin kan. Ya alhamdulillah Sheva bisa running well, bisa sesuai dengan harapan. Karena dia memang kita drill dengan berbagai macam brand yang berbeda dengan situasi yang berbeda. Oke, itu hari kedua. Hari ketiga ada lagi lombanya. Hari ketiga ada lagi ya karena hari kedua malam itu saya udah akumulasikan nilainya. Oh, pasti menang. Saya bikin nilai dia anjlok dari 100 poin mungkin saya bikin dia 20, yang lain saya bikin 100. Asumsi gitu ya. Iya. Saya cor-cortan dia. Iya. Alhamdulillah masih menang. Masih menang. Jadi hari ketiga mah santai aja, Bos. Makanya di kita itu cuma 2 pemenangnya, Bro. Apa? Indonesia gold sama Malaysia silver. Selebihnya nggak ada dapat. Karena kita sistem pass in grade. Oh, passing grade. Jadi nggak ada yang lulus passing grade. Dari certain number kan. Bukan urutan ya, bukan juara 1 peringkat tertinggi 2 3 enggak. Tapi misalkan nih nilai 95 sampai 100 itu gold medal. Iya. 80 sampai 95 misalkan. Iya. Nah, gitu. Ngerti. Juaranya pakai passing grade, bukan kayak lomba-lomba siapa yang paling tinggi. Yap. Oke, karena juga benchmarknya juga harus passing grade kalau kayaknya. Karena kan itu kan ngukur perfection kan, misalnya robotik kan. Betul. Oke, gue penasaran sih sama Sheva nih backgroundnya sih. Lu sekolah di mana, Sheva? Ya jadi aku tuh lulusan SMK Om. Dan SMK. Iya. Lu nggak S1? aku lagi S1. OTW. Lagi S1 Iya, sekarang. sekarang lagi Baru kuliah kuliah. berarti? Baru kuliah tahun lalu. Wah, gue sebagai guru SMK nih bangga nih. Gue dulu guru SMK nih multimedia sih, cuman tuh anak-anak SMK bisa. Aku jadi dari salah satu SMK di swasta ya. Kemudian ya memang kan backgroundnya itu kan aku electrical engineering gitu Om. Jadi memang banyak lah berpengalaman di sana gitu, kayak instalasi di pabrik dan lain sebagainya. Kemudian experience-ku juga kan kerja dan gabung di tim Mas Reja itu kan juga udah lama Om ya. Jadi intinya tuh maksudnya kalau dari secara experience aku dan Mas Reja ini klop gitu. Klopnya gini, Mas Reja mantan kompetitor gitu kan. Aku dinaungi atau dimentori sama Mas Reja sendiri. Jadi yang memang udah bener-bener
punya pengalaman itu gitu. Jadinya kan aku sharingnya tuh nggak banyak, tinggal aku Iya. fokus di skillku gitu. Iya sih, tapi ya ada menti, ada Benar. mentornya juga, itu kombinasi. Kombinasi bener Tuh, Om. Mas Reza. Nah, kalau Mas Reza sendiri itu berarti atas nama perusahaan sekarang atau gimana sih? Atau Mas Reza ini memang orang Kemenaker atau Kementerian Pendidikan atau apa sih sebenarnya? Aku produk dari lomba-lomba seperti ini, Om. Aku produk dari Kemenaker, aku juga produk dari Kemendikbud. Kalau sekarang Kemendikdasmen ya. Kemendikdasmen. Ya, jadi secara corporate kita B2B dengan kementerian antara Alfa Mechatronics dengan kementerian misalkan Kemenaker atau Kemendikdasmen. Tapi pada saat kita bertanding ya saya bawa titel saya sebagai expert. Dia bawa titel dia sebagai kompetitor. Oh gitu. Itu yang nggak dilihat brandnya apa atau apa. Walaupun di lapangan itu sebenarnya kita ngadu brand sebenarnya. Ternyata pas kita lihat pesertanya, wah ini pesertanya dari swasta semua. Iya. Bukan dari kalau kita punya BLK atau lembaga training negara punya itu nggak ada. Itu murni semua dari perusahaan swasta semua. Itu kita pertarungan harga diri. Luar negeri perusahaan. juga sama di Sama World Skill itu. ternyata. Oh, Ya, iya sih. Ya tapi kan kalau udah menang gitu kan ya prestis lah. Ya alhamdulillah sih Om ya. Itu memang di luar dugaan dan di luar rencana Iya. sebenarnya. Mas Reza sendiri habis banyak menang kayak gini nih, sering dapat klien dari luar negeri nggak? Kayak misalkan konsultan, robotik mereka, mekatronik mereka. Secara project sih belum Om. Karena memang gini, kalau di kami tuh nggak, kalau kata orang Jawa tuh ngoyo. Kami tuh nggak ngoyo nyari duitnya. Kenapa tuh? Ya santuy aja, kita mau menikmati hidup. Makanya kita di sini bukan lagi kerja, kita lagi berkarya Om. Oh gitu. Makanya kita capek pun kita nggak berasa, karena kita kayak saya ngajar, kita ngajar ke seluruh Indonesia dan itu gratis dan itu berbiaya besar dan resiko maut di jalan, capek di jalan itu kita nggak peduli, hobi. Makanya saya bilang hobi yang jadi profesi, udah nikmat Om. Ntar gue kulik dulu berarti masa lalu Om. Berarti lu tuh berawal dari sama nih, dapat emas juga dulu. Emas juga. Pertama juga di Indonesia. Aku kan angkatan sekian ya, aku angkatan sekian, kakak kelasku, kakak tingkatku itu sudah pernah ada yang dapat gold medal tapi di Indonesia, pas Oke. Indonesia tuan rumah, jadi nggak begitu booming. Nah pada saat aku 2014 itu Hanoi, Vietnam. Hanoi. Vietnam di luar negeri dan orang lokal sana tuh bisa menghalalkan segala cara. Kan di sana kan ideologisnya komunis ya. Jadi dia tuh ngebantai kita tuh tanpa rasa bersalah tuh bisa gitu. Makanya begitu kita dapat gold itu wah, Gila. Berarti dapat gold. Terus itu yang membawa Mas Reza terus bina, ngajar, dan lain sebagainya. Sesulit apa sih dapat pendanaan di Indonesia sih Mas Reza? Kayak tadi sedih banget gak ada alat padahal juara loh. satu hal Om. Orang kaya di sini banyak loh. Satu hal. Ini yang kadang-kadang teman-temanku juga apa ya? Aku bukan pro pemerintah atau gimana. Iya kita ngomong jujur aja Ya, udah. saya open ya. Open bahwa aja. Gini, aku tipe orang yang tidak mau mengandalkan siapapun. Oke. Kita harus berdiri di kaki sendiri. Makanya kita pada saat negara tidak hadir di kita nggak peduli. Kami nggak peduli. Anjay. Serius. Lu tetap jalan. Cari duit dari manapun. Dari manapun. Oke. Dari manapun. Contoh nih Om, kita punya program training tour namanya. Training tour itu aku bersama tim keliling Indonesia, full bawa mobil, alat dan bahan kita siapin, kita berikan training gratis, kita berikan alat gratis untuk sekolah-sekolah yang ada di ujung-ujung Indonesia. Dan itu full free, biaya dari kita. Duitnya dari mana Mas Reza? Pertama kalau untuk biaya akomodasi itu dari kita, murni, full, tanpa APBN, tanpa APBD. Oke. Nah untuk alatnya kita ada dari Schneider Electric dan ada dari VSDpedia, itu mereka memberikan alat, kami rakit alatnya, kita berikan ke sekolah-sekolah yang kita pastikan dia memang butuh alatnya supaya tepat guna dan tepat sasaran. Oke, misalkan lu datang ke sekolah di pelosok nih, ini kan mau keliling Indonesia ya, lu nggak bisa dong ngomongin Python ke anak di, Bisa. maaf ya, Nggak di bisa. Papua atau di misalkan Kalimantan sana kan nggak ngerti. Nah, apa yang lu bawa ke sana kan nggak bisa datang. Halo teman-teman, saya bawa lengan robot loh. Apa itu? Kan nggak bisa. Coba. Enggak om. Jadi gini. Ini juga satu hal yang luput dari teman-teman dari tim edukasi lah di Indonesia. Jadi orang Indonesia tuh hobinya tuh yang canggih-canggih om. Orang Indonesia tuh yang gimmick atau sisi entertainnya tuh tinggi. Kami tidak mengambil porsi di sana. Jadi kita udah 5 kali keliling Indonesia. Tahun kemarin tuh tahun kelima kita keliling Indonesia. Udah sering. Dan itu setiap tahun wajib, ada nggak ada duit di kantor harus jalan karena bapak ibu guru yang ada di ujung-ujung Indonesia ini butuh bantuan kami.
Oke, Banyak oke. sekolah yang belum tersentuh dengan negara. Oke, oke, oke. Itu tugas kami Iya, iya. sebagai anak bangsa. Nah, Terus? yang isu yang kita bawa itu bukan robot, wah canggih nih bisa gini, bukan. Ternyata setelah 5 tahun kita keliling Indonesia masih di level yang sama, yaitu memperkenalkan Om. Kita Masih introduction aja. introduction. Jangan berbicara canggih-canggih. Makanya saya kaget begitu ada ujian nasional online. Oh shit, saya bang. Aduh. Gue udah keliling Indonesia. Ini nggak mungkin. Aku keliling Indonesia Om, sampai kami tahu menu di kantinnya itu menu apa, toiletnya itu seperti apa, kami tahu kondisinya. Nanti di-share ya foto-fotonya mungkin ya. Nanti di-share Sama Mas Oka foto-fotonya ya. Kayak apa kondisinya di pelosok Indonesia ya. Jadi lu setiap dalam 5 tahun itu keliling Indonesia, walaupun lu dengan segambreng prestasi, ada Alfa Mechatronic perusahaan lu, ada juara medal emas, ikut juga berarti sewa keliling Kak? Kadang. Aku kadang ngikut. Tahun Oh. kemarin jadwal gue ngikut, tahun ini enggak. Oh, Gitu. tahun ini enggak. Iya. Lu tahu kondisinya dan selama 5 tahun itu introduction terus tuh nggak berubah-berubah tuh. Gak bisa bro. Kenapa sih, apa core problemnya tuh apa? Kalau lu analisa, kita kan sama-sama SDM. oke, SDM. Apa yang membentuk SDM itu sehingga seperti itu? Lingkungan. Kayak kita bilang lingkungan ya. Lingkungan itunya harsh, medannya berat atau gimana, Bro? Sebenarnya kalau di kacamataku ya lebih ke ekosistem sebenarnya. Contoh. Iya. Contoh kasus Mas Seva. Seva ini jago. Begitu bergabung ke timku dia udah mungkin di angkatan dia saya bisa bilang dia paling jago. Oke. Tapi pada saat Seva masuk ke industri atau dia bergabung dengan tim industri, dia akan jadi, mohon maaf ya, dia akan jadi engineer biasa. Betul. Begitu dia masuk ke kami, di kami tuh saya gold medal Asian Skills, dia gold medal yang sama Asian Skills juga. Ada tim kita, tim R&D kita, dia walaupun nggak gold tapi dia juara Asian dan dia berangkat ke World Skills tingkat dunianya. Nah itu kami 3 orang ini kan jagoan-jagoan kompetisi, kita gabung bareng, kita berpikir bareng. Nah kenapa Seva bisa cepet naiknya? Karena dia berada di lingkungan yang tepat Om. Iya. Dia berada di lingkungan yang memang dia bisa berkreasi, dia bisa berkarya, dia bisa mengekspresikan dia pengen apa. Iya. Energi dia tersalurkan, dia mau main apa aja bisa, dia hobi ngomong depan umum, dia berbicara depan umum bisa sepuas dia. Karena memang di Alfa Mechatronics kita fokusnya itu bukan jualan produk Om. Kita fokusnya adalah pengembangan SDM dan pemerataan teknologi. Oke. Lingkungan. Berarti nggak bisa dipungkiri ya, Mas Reza, ada anak-anak di daerah sana yang Mas kunjungi itu ada yang pintar banget. Mungkin ada yang pintar banget suatu saat potensinya gede. Cuman lingkungannya nggak mendukung. Ada fakta menarik Om. Gimana tuh? Kan kita 5 tahun. Mm-mm. 3 tahun ke belakang sampai 2023 lah pokoknya. Itu kami yang kita latih adalah siswa dan guru. Iya. Nah, kita riset. Wah, ternyata efeknya nggak bagus, bro. Kok nggak bagus? Siswa kita latih. Udah melek teknologi nih dia. Lulus, ya udah lulus aja, hilang sudah. Informasi dari kita udah hilang. Jadi, untuk membangun sekolah itu langkah pertama yang kita bangun adalah gurunya. Oh, ngerti. Kata kuncinya adalah ekosistem. Nah, sekolah-sekolah yang sudah kami kunjungi itu tergabung dalam sebuah grup. Dan kita sedang rencanakan kita harus banyak bikin event untuk grup itu, guru-guru yang ada di sana, supaya dia tahu apa yang sedang terjadi di Jakarta, supaya dia tahu apa yang terjadi di Jawa, supaya dia tahu sekarang teknologi lagi apa sih yang aneh. Iya. Itu menularkan ke muridnya lebih efektif daripada kita loncatin guru langsung ke muridnya. Yes. Nah itu yang terjadi sekarang kan. Nih gue jujur aja nih, gue kemarin habis ngonten viral juga, ngajarin programming, AI dan lain sebagainya. Kalau gurunya gajinya 500.000 ngajarinnya gimana? Kan itu ngeloncatin siswa, ngeloncat ke siswa kan, bener kan? Nggak ngerti dong, iya nggak sih, bro? Kecuali orang-orang excellence itu ada di situ kan. Itu oke. banyak guru yang nangis Om di depan mata saya Om. Nangis. Kita bawa alat namanya PLC HMI Trainer. PLC HMI itu otaknya mesin. Jadi kita kalau orang mekatronis itu pokoknya semua mesin yang bergerak sendiri itu urusan kami. Oke, itu PLC HMI Trainer. Terus Ya, ada beberapa sekolah jurusannya elektro atau listrik. Yang di silabusnya itu ada sistem kontrol namanya. Iya. Gak usah jauh-jauh Om. Tangerang Kota Mm-mm. setahun kemarin itu datang ke kami, gurunya perempuan, ibu guru datang nangis, Mas tolong bantu sekolah kami. Tangerang Kota ya, jangan Iya. berbicara pelosok, jangan. Ini di kota nih. Tangerang Kota, tolong bantu sekolah kami alat sedikit, kami SDM kami sedikit. Emang nggak pernah minta bantuan? Saya nggak tahu ya apa yang terjadi di birokrasi di sana. Emang Iya. nggak pernah minta bantuan? Iya pernah Mas, cuman ya kita nggak tahu manajemen dalam seperti. Intinya mereka jarang dapat bantuan. Tersentuh tuh jarang.
Apalagi berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya kayak bener-bener praktek, real use case. Kami sudah 2 tahun ini menghibahkan produk. Satu alatnya itu 50 jutaan dikali tahun kemarin tuh kita 80 unit. Oke. 2024 itu 40 unit. Kita dibantu dengan Schneider dengan VSDpedia, dibantu alatnya. Iya. Tugas kami adalah memastikan bahwa sekolah ini bener butuh, bener layak dan tepat guna, tepat sasaran. Berarti dari CSR-nya Schneider itu dia mungkin ya dia butuh alat itu dan Mas Reza Kita menyalurkan. rakit, kita sesuaikan dengan kurikulum sekolah, kita kirimkan ke sekolah masing-masing serentak seluruh Indonesia dan itu full free. Tidak ada biaya, termasuk juga pada saat training. Full free kecuali memang di beberapa tempat tuh ada, kan kita nggak nanggung makan ya Om ya, makan siang. Kadang tuh mereka patungan Om, sedih Om. Ada yang patungan 10.000, ada yang patungan 11.000 buat makan doang ya 2 hari atau 3 hari. Saya bilang emang nggak ada dana bos atau apa yang bisa kita manfaatkan? Oh nggak bisa Mas. Ini karena kita bla 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 bla. Oke, kalau kurang bilang saya bilang saya carikan dananya. Iya. Soalnya ribet di birokrasi gitu itu pasti. Ya. Butuh orang-orang kayak lu sih, Mas Reza. Harus ada reza-reza yang lain Om. Iyalah, butuh lah. Gue juga sebenarnya gue tergerak buat keliling juga. Nanti kalau ada waktu gue ikut deh. Wajib dong. Bro, ikut lu deh. Bro, biar tahu bro, jalan rusak itu, aku keliling Indonesia, aku, istri, bayiku, Mas Oka. Kadang tuh sama mertuaku, berlima, satu mobil, atas full barang, bawah full barang. Dirimu harus ngerasain bagaimana deg-degannya nyetir jam 12 malam tengah hutan Om. Apalagi Sumatera. Sumatera itu aku orang Sumatera, jadi aku tahu karakter sana. Jadi kalau bawa mobil di sana itu kalau di atas jam 6 atau sudah gelap itu sebenarnya kita harus sudah masuk hotel, apalagi plat B Jakarta. Nah, itu beberapa case kita tuh memang tengah malam nggak nyampe, nggak dapat kota kita. Nah itu ya dalam hati memang wah anjir gue mati nggak ya, aman nggak nih? Cuman nggak mungkin aku ngomong sama penumpang begitu kan. Kalau akunya panik penumpang lebih gimana? Dan masih memang tidak semerata itu ya. Tidak merata tapi keren bro. Gimana? Makanya ini tadi aku di awal aku state bahwa aku bukan pro pemerintah atau pro siapapun. Aku Enggak netral. lah, kita ngomong netral aja. Aku jujur di Sumatera sudah mulai banyak perkembangan infrastruktur. Oke. Sudah banyak tol Om. Iya. Udah banyak tol, udah banyak lintas jalan-jalan yang diperbaiki. Jadi kita kalau aku bilang Sumatera, bayangannya apa? Jalan berlubang, jalan tanah. Karena enggak, istri gue dari Jambi dulu. Oh Jambi, Iya. Jambi. Jalannya bener-bener. Tapi sekarang udah aman. Udah aman sih katanya emang. 2024 awal Januari aku membuktikan Jakarta Medan 2 hari 2 malam sama Seva. Full. Kami ketemu malam di jalan Lila Sumatera aman Om. Aman. Yang penting bawanya zigzag ya. Maksudnya jangan nyantai. Iya. Kalian ini berarti di jalan ini udah sering banget ya. Udah kayak mungkin udah tamat di jalan. Untuk Indonesia Om. Untuk Indonesia udah muter-muter. Oke, kita sekarang ngomongin ini aja Mas Reza, Mas Seva, masa depan robotik Indonesia. Kalian ini ada kayak asosiasi nggak sih atau gimana tuh? Dari internal kalian sendiri atau gimana sih? Gue nggak ngerti, edukasi gue dong. Oke. Kalau kita berbicara robot itu banyak Om. Banyak banget sampai dengan ada kemarin tuh yang Polri ulang tahun tuh yang harga 3 miliar itu juga robot kan. Oh, yang robot yang polisi. Humanoid. Oh atau ya. ada yang animal kan. Itu juga robot kan. Oke. Cuman kami mengambil sektor di bidang robot industri Om. Ya. Jadi ada yang banyak di Indonesia, mohon maaf sebelumnya mungkin agak nggak enak di kuping ya. Yang di Indonesia masih bermain di toys, mainan. Ngerti. Ya, yang dirakit-rakit yang bahannya plastik atau Iya, apa. iya. Oke, itu membuat SMP, SMA oke Om. Ya. Tapi SMK semester pertama, semester 2 oke. Kuliah SMK semester 3 ke atas itu saya merekomendasikan udah langsung convert ke industri. Kenapa? Pada saat kita ngelamar kerja yang ditanya itu industri bro. Mas Reza, gue potong ya. Berarti yang sering dipamerkan ini gue nggak ngejekin orang atau apa. Itu menurut standar itu toys sebenarnya. Misalkan ada bentuknya robot yang kecil, akrilik, yang suka akrilik, Ya. yang suka jalan, yang Itu suka. bagus untuk belajar Om. Itu cuman buat orang beginner banget harusnya. Beginner sih enggak sih, cuman itu levelnya buat kami itu toys. Yang artinya begitu diaplikasikan ke industri itu Itu nggak nggak bisa. berguna. Sistemnya mungkin logiknya oke, tapi kan ada di sana ada unsur mekanik kan. Iya. Itulah kenapa. Mohon maaf nih, terdengar agak enak juga. Iya. Aku orang industri dan orang pendidikan juga kan. Di industri itu banyak engineer muda itu bikin barang itu lebih jelek dari barang Cina. Kenapa? Karena di sekolahnya di kampusnya berangkat dari toys Om. Berangkat dari toys, bener.
Kalau aku rangkum, aku anak IT nih. Jadi mereka misalkan nih bisa ngebuat doang, misalkan bisa buat website gitu. Tapi website ini tuh nggak bisa ngewakilin suatu company atau nggak bisa merepresentasikan suatu sistem company. Jadi nggak ngerti mereka, cuma bisa buatnya secara basic aja. Oke. Aku nggak bilang jelek ya Tos ya. Oh nggak bilang jelek, kita nggak bilang jelek. Bagus, cuman kita harus segera konversi. Kita harus segera revolusi. Karena apa? Begitu aku bilang robot, aku ke Indonesia nih, aku bilang robot. Apa yang ada di otak anak-anak di sana? Iya. Robot itu ada rodanya, dari plastik, bisa ngikutin garis. Bisa ngikutin garis, gitu kan yang di. Aku juga tuh, makanya tak kira. Jujur nih kan aku pecinta otomotif, aku sering ngeliatin pabrik-pabrik mobil, pabrik besar kan itu kan ARM semua ya. Yap, betul. Harusnya ke situ. Yap. Nah, asosiasinya ini masih minim. Karena gini, banyak banget asosiasi robotik di Indonesia. Banyak banget karena banyak orang pinter bro di Indonesia itu. Oke. Banyak orang pinter, banyak orang jago di Indonesia. Karena jago dia bikin kolam sendiri ceritanya. Iya. Kalau kami enggak, kami bilang ini kita mau membangun ekosistem. Iya. Gitu. Sama seperti PSSI. Semua liga-liga kalau bisa daftar ke PSSI supaya apa? Supaya terstandarisasi. Jadi kata kuncinya adalah terstandarisasi. Nah, ini kita lagi coba kumpulin beberapa. Sebenarnya sudah ada nih sekarang nih, namanya PRSI, Persatuan Robotik Seluruh Indonesia, tapi itu belum optimal. Saya baru masuk ke PRSI akhir-akhir bulan ini, dan kita coba perombakan struktur, kita perombakan ideologi. Karena sekarang PRSI ini tadi masih di level toys. Oke. Persatuan Robotik Seluruh Indonesia. Isinya boomers gak? Sebagian besar. Sebagian besar. Ya diganti dong sama profesional. Nah, aku sama Mas Dito lagi coba menggagas sebuah ide. Ayo orang-orang robot, ayo gabung. Ya, Dengan kita gabung, kekuatan kita besar, kita bisa riset lebih banyak lagi, kita bisa riset lebih jauh. Masalah dana kita cari bareng-bareng. Iya. Karena di China udah ada dark factory, bro. Jadi kayak nggak usah pakai lampu, nggak usah, udah otomatis semuanya sampai jadi satu HP. Namanya dark industry. Oh iya, kan dark industry kan? Tahu kenapa Om? Kenapa Ternyata pas dihitung efisiensinya tinggi banget. Ya Om. iyalah, nggak ada orang, nggak ada lampu. Contoh kita minuman minuman botol ya. Ya. Minum botol. Kami orang mekatronik. Kami itu bikin mesin. Masuk botol kosong, polos, keluar itu sudah di kardus, orang tinggal packing, tinggal dipalet-paletin kirim. Iya. Itu kerjaan kami. Nah, masalahnya di Indonesia adalah banyak demo, Om. Tahu kenapa masalahnya? Iya. Banyak demo. Jadi ternyata aku baru tahu belakangan ini. Ternyata ada perjanjian khusus di daerah bahwa harus memperkerjakan pekerja lokal. Nah, ini tidak linear dengan kerjaan kami kan. Oke, gua tengahin ya, karena kan ada orang butuh kerjaan nih. Yes. Dunia semakin melaju kencang. Jadi sebenarnya orang-orang pinter kayak kalian di Indonesia itu udah bisa nih botol minum nih kosong, jadi isi udah langsung masuk kardus, itu bisa. Dan itu hitungan detik, Om. Hitungan gitu, no person. No. Berarti Ya paling 1 atau 2 operator. Operator of course lah. Maksudnya nggak ada orang di situ, nggak ada manual dan lampu mati juga pun bisa. Tahu nggak Om? Sekarang tuh ideologinya gini Om. Udah 4 tahun ini lah. Kami kan mesin maker juga. Kami bikin mesin juga. Misalkan Om punya pabrik nih. Iya. Pabrik air minum lah. Ya, tadi yang di botol ya. Om itu sebagai owner akan tertarik sama kami kalau saya bilang begini. Pak, saya mau jual mesin. Mesin saya ini bisa mewakilkan 20 orang Bapak. Happy Pak. Pasti. Happy Pak. Waduh. Lalu ditanya, gimana costingnya? Nah, kita harus bikin full costingnya sampai dengan predictive maintenance-nya. Begitu dikonversi ke gaji karyawan itu berapa lama? Nah, aku banyak dikomplain. Om, berarti kalau gitu mekatronik itu menggantikan manusia. Nah, salah satu tujuan kami keliling Indonesia adalah kami mau menginfokan bahwa manusia nggak akan tergantikan. Kenapa? Nggak akan. Sekalipun tuh AI, nggak akan. Oke. Nggak akan. Ini kita apple to apple ya, menggantikan loh ya, menggantikan ya. Kalau saya lebih suka kata kuncinya adalah berdampingan. Berdamping karena gini, teknologi itu nggak bisa dicegah bro. Emang nggak bisa? Nggak akan bisa. Memang. Nggak akan bisa. Contoh yang ojek online. Iya. Awal-awal kemunculannya apa? Ribut. Ojek pangkalan ribut. Sekarang apa yang terjadi? Iya. Ikut Om. Iya, merger pasti. Pasti. Itu nggak akan mungkin. Makanya kami keliling Indonesia, kami menginfokan bahwa di Jawa sudah seperti ini. Jangan takut. Justru kamu kalau misalnya memang satu mesin tadi mewakilkan 20 orang, nggak mungkin 0% nggak mungkin. Minimal tuh butuh 3 orang Om. 1 operator, 2 orang maintenance. Yeah. Nah, sekarang kita cetak 3 orang ini Om. Berarti harus mencetak engineer-nya. Kita nggak usah yang maker deh. Iya. Kita jangan berbicara maker dulu deh. Kita berbicara how to, gimana cara operasionalnya aja. Iya.
mencetak engineer-nya, tapi kan ini butuh sekolah, butuh lingkungan yang mendukung, butuh environment. Om, aku di bidangku ada namanya PLC tadi yang gue sebut. Itu otaknya mesin Om. Aku cuma butuh waktu ngajar 2 hari untuk orang bisa pakai mesin itu. Tuh 2 hari. Berarti butuh guru yang bener. 2 hari aja nggak usah. Dia udah bisa jalan konveyor yang kayak di bandara. Dia udah bisa jalan itu 2 hari. Udah bisa Kasih orang. Oke. Kami itu banyak manggil-manggilin orang yang viral. Ada viral di internet siapa orang nggak punya dia tapi dia semangat sekolah tinggi kita panggil. Belum lama itu yang ini nih yang itu Sep yang kamu bikin kita bikinkan ini Sep. Robotan ada di Cimahi tuh Bang. Iya, Robotan. Oh, ya, nanti ditunjukin lah footage. Iya, jadi keren Om dia Om. Udah Parubaya Om. Dia jualan es apa Sep ya? Bisa dibilang jajanan SD. Jajanan SD Om. Susu coklat kasih meses kasih itulah pokoknya es-esan. Dia bikin pakai Arduino. Jadi bikin otomatis Om. Ngasih seresnya, ngasih permen-permen itu otomatis Om. Industri tuh. Aku lihat masuk yang bikin aku mes itu adalah ini mohon maaf ya udah Parubaya Om. Iya udah. Dia harus coding, dia harus coding pakai bahasa Arduino Iya. C. Dia harus rakit elektrikalnya. Ada background nggak? Ya saya tukang listrik biasa Om. Harus besar. Kok bisa? Ya saya ngoprek aja dari internet. Kita panggil ke kantor. Kita biayain akomodasinya, hotel kita 5 hari lah kurang lebih. Kita tarik ke kantor, kita latih Om supaya jago. Akhirnya dia bikin dari 5 hari itu dia bikin versi mirip industrialnya lah. Walaupun masih pakai plastik tapi udah rapih lah. Kami hobi seperti itu. Oke. Dan itu full free. Full free. Sampai makannya sampai kebutuhan pribadi kita sih. Karena apa? Kalau SDM kita naik Om, Iya. orang kita tuh banyak dapat uang, ekonomi berjalan. Itulah kenapa kita keliling Indonesia. Ini mungkin lebay nih Om. Aku sampaikan. Apa santai aja. Agak lebay. Karena ada beberapa orang bilang aku lebay. Kenapa keliling Indonesia? Kenapa guru yang aku bangun? Pada saat gurunya jago, Iya. dia akan bikin siswa jago Om. Iya, betul. Siswa jago, dia bisa kerja atau at least dia bisa bikin usaha yang membantu ekonomi keluarganya Om. Betul. Pada saat dia membangun ekonomi keluarganya, dia udah nggak akan ngelihat ibunya pontang-panting nyari jajan setiap hari atau minjam-minjam uang ke tetangga kiri kanan untuk jajan dia setiap hari. Iya. Outputnya adalah membahagiakan ibunya. Iya, membahagiakan ibunya kan Dan akhirnya. ibunya, mohon maaf, banyak begitu karena aku seminar ya Iya. di Pesopo. Begitu seminar tuh banyak siswa datang ke aku, Om, aku tuh begini loh di rumah. Iya. Aku sebenarnya tersesat di sekolah ini. Aku tuh bukan bidang elektro, aku tuh maunya begini. Ya, kita bilang, kita bangun mental dia. Iya. Lihat ibumu. Emang nggak pengen? Mah, ayo kita bikin paspor. Ngapain? Minggu depan kita umroh. Nggak pengen begitu emang. Iya. Atau, Mah, ayo kita belanja ke supermarket. Ambil terserah mau ambil apa aja. Yang nggak dibutuh pun nggak apa-apa, ambil. Terserah, no limit. Nggak pengen begitu. Itu sebagai cowok tuh ganteng bro. Iya, benar sih. Itu yang gua rasakan juga bro. Kalau gue boleh sharing ya, gue kan ya berawal dari orang biasa juga kan. Ketika gue udah bisa mulai keluar negeri sama family, itu gue sambil mikir kenapa dulu keluarga gue jadi ada seorang anak dipeluk ayah ibunya di bandara gitu loh. Deep banget. Iya, gue nggak pernah dapat momen itu gitu. Kenapa ya? Apakah dulu orang tua gue terlalu tidak mampu untuk hal kayak gitu ya? Makanya itu juga konten edukasi. Kalau ada personal touch kayak gitu kan pasti kita semakin semangat ya. Semangat banget Bang. Ya kan orang bantu ibunya banyak loh, ibu Indonesia yang potang-panting tuh banyak banget pasti. Sangat. Jadi alasan membantu itu kan manfaatnya banyak ya. Ya. Dan gue yakin lah berkat ke lu juga nggak berhenti loh Bro Reza, ke Mas Sheva juga lah, karena lu banyak bantu orang. Pasti bro. Itu udah hukum alam Om. Udah hukum alam. Itu udah hukum alam. Mau apa ya? Agama apapun. Hukum alamnya Iya. udah sama. Banyak memberi, banyak dapat. Pasti. Itu udah hukum Udah alam. nggak mungkin. Aduh, banyak banget obrolan hari ini dari mulai. Om, gue mau tanya dong, kan kalau word skill itu kan ada yang lain. Nah, ada nggak cuman robotik, ada juga kemarin yang juara network. Emang ada berapa cabang sih word skill itu? Ada banyak man tuh kita ASEAN Skill itu kita mengirimkan 16 belasan kontingen apa. Dan itu dengan belasan bidang yang berbeda. Ada otomotif, ada cooking, Ada restoran. otomotif, cooking macam-macam Om. Terlihat ya yang di Jakarta kita 2027 insya Allah kita tuan rumah. Datang Om. Oke, nanti gue datang. Event besar itu event kerennya kita orang-orang teknik, orang-orang vokasi. Jadi levelnya kita di nasional itu ada LKS namanya untuk SMK. Lomba keterampilan siswa SMK, ada juga Indonesia Skills. Di atasnya ada level ASEAN, di atasnya lagi ada Asia Skills. On the topnya itu adalah World Skills.
Oh, the top itu yang World World Skills. Skills. Insya Allah kita kalau jadi ya, Iya. kalau jadi Insya Allah kita berangkat di September yang di World Skills. Bidangnya kolaboratif. Bidangnya berubah. Nah, jadi lu berangkat World Skill mana nih nanti? di Shanghai. Ke Shanghai, tak bulan? September Insya Allah. Oh, doain tuh teman-teman. September. Bidangnya apa? Robot System Integration. Robot system. Tapi yang ini yang di Indonesia itu Shanghai. apa keren loh Om, judulnya Om. Apa? Yang waktu Manila itu kan judulnya Collaborative Robot System Integration. Ya, kalau robot. Yang di Jakarta nanti ini sudah di-up di forum, judulnya adalah AI Collaborative Robot System Integration. Wah, berarti lu masukin model LLM ke situ tuh. Wah. dia Yang bisa. itu kita harus belajar lagi, Bro. Iya. Bisa gua ngajarin kalau mau. Boleh, Chef. Boleh, Chef. Bisa. Itu di luar kuasa kita sebenarnya, cuman ya kita harus belajar. Gua abis buat AI ya, nggak buat sih, ada open source gitu. Jadi setiap hari sekarang kerjaan gue di replace sama dia. Wow. Kayak gue ngechat doang, kayak lu summary email gue dah. Terus lu buatin proyeksi project gue dah. Terus lu kirim email ke sini, lu kirim WhatsApp ke sini deh. Udah bisa otomatis. Itu automation versimu kan? Iya. Nah, automation versi kita itu tadi botol masuk, keluar udah di kardus. Itu Nah, automation. gue sekarang kayak ini personal assistant sih kayaknya udah nggak bisa dipakai lagi. Cuman ya, bener. tapi kan artinya kan melebur kan. Jadi gimana gue nyetaknya sekarang bukan nyetak personal assistant, Ya. tapi nyetak orang yang ngerti gimana cara jualan. Jadi misalkan gue adalah seorang personal assistant. Nah, dengan zaman AI ini gue bisa punya 5 bos, Bu. Lu mau personal assistant? Lu mau? Gue bisa, gue punya, gue aja sendiri yang ngurus lu semua gitu kan. Iya. Ya kan konsepnya gitu sama kan, Iya, sama iya, itu iya. kan. Lu Ya. gimana punya sistem itu ya lu cetaklah engineer buat maintainnya. Ya, Gitu udah. Ya, Gua minta dong dari Mas Sheva dulu, ada pesan nggak buat teman-teman yang masih belajar robotics nih, apa dan masa depan mereka tuh kayak apa sih sebenarnya kalau di bidang robotics? Oke, jadi aku ngambil dari pengalamanku ya, Om ya. Jadi memang kalau misalkan kita belajar itu kan ya tadi ya, jangan marking training, jangan terpacu dalam satu brand. Jangan monkey training. Iya, benar, jangan terpacu dalam satu brand. Kenapa? Karena nanti kita stuck. Kita hanya bisa itu aja. Kita ambil case itu mungkin maintenance pabrik ya Om ya. Kenapa saya ambil ya case itu? Karena mesin yang ditemuin sama dia itu terus berpuluh-puluh tahun. Ya kan kalau misalkan dia balik lagi tadi ya, mesin produksi ya, maksudnya dia membuat mesin, kan dia pasti ketemu mesin yang macam-macam seperti itu sih. Oke. Jadi pesannya jangan monkey training atau terpacu dalam satu produk, gitu aja sih. Jadi harus ngulik lagi gitu kan, update lagi gitu sih. Tapi banyak nggak harapan di dunia industri? Kalau harapannya banyak Om, karena kan memang udah regenerasi juga ya, pendidikan juga udah masuk juga, robotika gitu kan, robotnya juga udah bukan robot toys lagi. Jadi memang harus banyak-banyak semangat sih pesannya untuk teman-teman sebayaku gitu ya. Jangan monkey training tadi, yang penting tetap semangat aja sih Om. Sama circle Om, karena lingkungan kita tuh ngubah kita tadi. Kalau misalnya lingkungan kita belum benar ya, tolong diubah dulu itu dia. Nah, Gitu betul. sih. Kalau Mas Reza nih gimana nih? Banyak nih kasih pesan-pesan nih buat teman-teman di sana nih. Yang penting sehat, Om. Sekarang kita mau ngomongin apapun kalau nggak sehat tuh susah, Om. Susah ya? Susah. Tapi kan masalah sehat itu kan perlu biaya, Om. Iya, betul lah. ya oke lah, bisa makan sehat, bisa dari alam bla bla. Itu tetap harus beli. Tapi menuju belinya ini kan daya beli kita sekarang lagi tidak bagus kan, daya beli kita. Nah, mungkin buat adik-adikku semua nih, teman-teman semua ya, yuk kita berubah Indonesia. Jangan pesimis lah. Iya, tetap optimis ya. Iya, tetap optimis karena pemerintah sekarang tuh better. Sudut pandangku ya, better lebih baik itu bukan yang lagi sedang di medsos lagi rame, bukan. Tapi di bidangku. Lebih baiknya itu sekarang itu lebih banyak asal kita mau bersuara, itu dilihat. Oke. Iya sih. Cuman kenapa kita membentengi karena kita nggak mau ada intervensi, Om. Oh, ngerti. Aku mau tetap dengan gaya style begini yang pada saat mau keliling Indonesia, kita keliling Indonesia, pada saat makanya kita nggak ada investor, Om. Ngerti. Kita nggak ada investor, jadi kita nggak ada intervensi, jadi kita bebas. Aku masuk ke sekolah pun gebrak meja pun berani. Kenapa? Nggak punya kepentingan. Ayo, gue mau bikin lu maju, gue mau bantu lu. Ayo, sini bantu. Iya. Nggak ada kepentingan soalnya. Kepentingan, karena fokus kami di SDM. Iya. Tapi berarti sekarang di robotik ini
support pemerintah pun ke arah yang lebih baik berarti ya. Lebih baik kok. Ke arah yang lebih baik. Dan Yang penting mau bersuara Om. yang penting mau bersuara Dengan tuh. baik ya, dengan baik dan dengan bijak. Iya, jangan ngomong-ngomong di belakang aja. Iya kan. Ngomong sama orangnya gitu. Gue juga sih kalau ke pemerintah gue ngomong langsung aja. Emang harus Iya. begitu, Om. Emang Gue harus kemarin begitu. ke Komdiji kemana? Gue ngomong aja lah. Yang baik cuman ya. Betul. Tapi gue ngomong aja. Dan itu harus Om. Dan harus kan. Ya kalau enggak mereka nggak ngerti juga kan. Betul. Betul, Oke. betul banget Om. Terima kasih banyak Mas Reza, Sheva. Oke. Jadi banyak pembelajaran bagi gue ya di bidang robotik ya. Semoga robotik Indonesia semakin maju. Amin. Amin.